Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pertama tentu sholat subuh sebagai aktivitas kita, sebagai kewajiban kita. Selanjutnya alhamdulillah juga hadir bersama kita Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Edi Natar Nasution. Selanjutnya hadir juga bersama kita tuan-tuan guru kita, tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan guru kita ini menambah berkah lah di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam ke pangkat arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu jemaah yang berbahagia, pagi ini kebahagiaan kita telah bertambah karena hadirnya dari komunitas ini GSSB, Gerakan Salat Subuh Berjemaah. Mudah-mudahan besok lagi GSWB, Gerakan Salat Wajib Berjemaah. Mudah-mudahan jangan hanya salat subuh saja, mudah-mudahan seluruh salat kita bisa berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang berbahagia, tentu kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur dan tim GSSB di masjid kami ini, yang rasanya masjid ini kayak inilah Pak Bu. Masjid ini kalau kita lihat mihrabnya ini berbeda tikarnya gitu, karena kemampuan kita cuma sampai mihrab aja. Tikar kitanya agak keras, kalau untuk sujud kena jidat agak keras. Mudah-mudahan kedepannya pengurus telah sering membicarakan ini untuk mengganti tikar ini. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan atau menjelang Ramadan ini tikar masjid ini bisa terwujud tikar yang lembut, tikar yang nyaman untuk beribadah. Prinsipnya pengurus dari awal bahwa bagaimana beribadah itu nyaman, jemaah nyaman datang ke masjid, bisa menikmati ibadah yang dilaksanakan. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah menyiapkan berpartisipasi dalam bentuk konsumsi. Insyaallah ada sarapan pagi pada hari ini. Pada dasarnya kegiatan wirid kita selalu di setiap hari Ahad kedua dan keempat kita selalu melaksanakan kajian subuh di masjid kita ini. Dan kebetulan pagi ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur dan tim GSSB. Kami bersyukur makin ramai, makin berkah, dan makin bertambah pula ketaatan kita kepada Allah. Saya demikian dari kami sekata pengantar. Tentu banyak nanti kata sambutan lainnya terlalu panjang, tidak banyak pula terdengar, banyak pula lupa. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Jasmili, mewakili pengurus Masjid Nurul Ikhwan. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan sekaligus ceramah pembuka oleh Ketua Tim Dakwah Gerakan Salat Subuh Riau, yang juga merupakan Ketua Harian Majelis Ulama Riau, yaitu Abuya Haji Husni Domo SAD. Kepadanya kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution. Kita doakan beliau semoga tetap sehat walafiat, amin. Dan insya Allah selalu setia ada bersama kita dalam gerakan salat subuh berjamaah, amin. Dan tetap amanah sebagai pemimpin di negeri ini, amin. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid, Bapak imam masjid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, sahabat-sahabat kami dari tim dakwah gerakan sholat subuh berjamaah. Biasa saya bilang satu persatu, tapi karena terlalu ramai nanti lupa, tidak enak juga kan. Jadi yang pakai rompi maupun tak pakai rompi, alhamdulillah ramai ada, ya kan. Pak Boy senyum-senyum saya kan. Juga sahabat saya ini Ustadz Ketua MUI Kecamatan Kulim, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Ini tim GSB dari perempuan, dari muslimat GSB juga ramai hadir ini. Tak bisa sebutkan satu persatu. Semoga semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita kembali memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Seraya berdoa di pagi ini. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi yang bagus kita baca setiap pagi. Jangan tinggalkan doa itu. Apa di antaranya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ada orang semakin tinggi ilmunya, semakin jauh dari masjid, tak mau sholat berjamaah, tak bermanfaat untuk dirinya. Wariskan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Mau kita di rumah, tidur, di jalan, di kebun, di kantor, apalagi di masjid, duduk di majelis ilmu, baca doa. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih jazakallah khair kepada segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Sebab ada Al-Ikhwan, ada Nurul Ikhwan, ya kan? Yang telah menjadi tuan rumah gerakan sholat subuh berjamaah GSSB yang ke-147. Jadi Pak Wagub 2 subuh berturut-turut acaranya di kawasan Harapan Raya Ujung, ya kan? Ini masuk kulit nih, selamat. Dua-duanya di Kecamatan Kulim. Maka Ustaz Ayub senang hatinya, tak jauh kan. Ini Pak Rahmat banyak dari Kulimnya. Ustaz Ali Nafis biasa jauh sampai ke Bangkinang, sampai ke Pasir, sampai ke ujung Panang. Tak jumpa masjid ini tu. Padahal Ustaz Ayub tak jumpa, baru datang jam 5:30. Tak jumpa masjid ini di daerah Kulim. Alhamdulillah. Terima kasih ke 147. Salah satu tujuan gerakan salat subuh berjamaah itu adalah untuk meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas.
Dalam hidup ini dua yang mesti kita jaga. Pertama hablum minallah, kedua hablum minannas. Ada orang hablum minallahnya mantap, sholat berjamaah tak pernah tinggal, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, peci tak pernah lepas dari kepalanya, bahkan pecinya sebesar ban Vespa, ya kan? Tak pernah tinggal, tidur pun pakai peci. Tetapi hablum minannasnya tak mantap. Di samping rumah ada kedai, tapi belanja jauh, ya tak? Di daerah Kacamaya, tak ada mayang tuh. Kenapa? Tak baik dengan tetangganya. Punya hutang dulu, hutang beras 2 kilo cuma 24 ribu. Waktu itu masih 12 ribu beras, tak dibayar dah 2 tahun. Hablum minannas tak mantap. Ini juga tak sempurna. Ada orang hablum minannas, hablum minannasnya mantap. Kalau ada orang minta sumbangan, dia duluan, ya kan? 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi tak ke masjid. Kapan ke masjidnya? 5 tahun lagi. Dan musim pemilu baru datang ke masjid. Hari-hari tak kemana? Hablum minallahnya tak mantap. Ini mesti kita jaga. Hablum minallah terputus manakala kita melakukan dosa syirik. Kata Allah Ta'ala, innallaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Apa maksudnya? Orang yang meninggal dalam kesyirikan tak sempat bertaubat, dia kekal dalam neraka. Tapi kalau ada orang berbuat dosa-dosa selain syirik, tapi tak sempat bertaubat, meninggal dalam keadaan berdosa, walaupun dia awalnya masuk neraka, ada harapan nanti masuk surga. Tapi kalau dia meninggal tak sempat bertaubat karena dosa syirik, kekal dalam neraka. Itu maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Terputus hablum minallah manakala melakukan dosa syirik. Jauhi dosa syirik dan pintu-pintu menuju kesyirikan. Apa contoh? Tak boleh foto bertiga, Ustaz. Nanti mati satu. Jangan kalau lagi bertiga. Jangan kalau lagi satu bertiga kan mati. Dulu 10 tahun lalu pernah saya foto bertiga, dua-dua dah mati, tinggal saya satu lagi. Ini tak dapat, tak tahu Allah. Tapi yang dua-dua itu dah tua tuh, ya kan? Ini belum syirik, pintu-pintu menuju kesyirikan. Ada angka sial, ada angka sial dalam Islam. Ada hari sial. Ini hari Selasa, hari api. Jangan pergi jauh-jauh, di rumah aja lah. Nanti mati berantak aja. Tidak ada hari sial, tak ada sama dalam Islam. Bunyi burung gagak, oh siapa mati ini? Rupa dia mati. Ya kan? Ini belum sering pintu-pintu menuju kesyirikan. Mari kita jaga hablum minallah dengan memperbanyak ibadat dan menjauhi dosa syirik. Inilah solat subuh berjamaah. Kenapa tidak gerakan solat zuhur berjamaah, maghrib berjamaah? Kata Nabi, solat yang paling berat bagi orang munafik itu solat isya dan solat subuh. Andaikan mereka tahu fadilah di balik itu, pasti mereka pergi ke masjid berjamaah walaupun dengan merangkak. Sekarang kita tak merangkak, pakai mobil, sepeda motor, jalan kaki, hujan tak ada, hujan pun bisa pakai payung. Tapi kita tetap datang. Alhamdulillah kita selamat dari sebutan orang munafik. Alhamdulillah. Kalau sholat subuh sudah berjamaah, subuh tak payah. Pergi ke pasar pusat, singgah Sudirman, sholat zuhur jamaah. Mau pulang berputar ke Masjid An-Nur. Masjid An-Nur jauh tempat duduknya kan. Cari masjid, sholat berjamaah tak payah. Kalau sholat subuh tak bisa singgah-singgahnya. Singgah sholat subuh di tengahnya singgah. Di rumah tidur. Pergi ke masjid. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid. Baginya cahaya pada hari kiamat. Itulah pada sholat subuh. Oh, luar biasa. Inilah makanya gerakan sholat subuh berjamaah dan rangka menjaga hablum minallah, kita sama-sama datang sholat subuh. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini bertambah ramai sholat subuh. Apalagi kata Pak pengurus tadi, di sini juga ada setiap Ahad 2 dan 4 dalam gerakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, luar biasa. Yang kedua mesti kita lihat hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia.
kita memutus silaturahim. Kita ini makhluk yang saling membutuhkan. Jangankan lagi untuk menolong, terbakar rumah kita, maling orang ke rumah kita, yang menolong tetangga kita. Tak mungkin terbakar rumah kita, minta tolong sama keluarga kita di Dumai 3 jam, 3 jam dah sampai pakai tol ya. Tapi yang pertama itu tetangga. Jangan lagi masalah besar, senyum saja kita perlu kawan. Iya tuh. Tapi percaya coba senyum sendiri, ya kan? Ini dah parah Pak Ustaz katanya. Luar biasa. Jadi oleh karena itu kehadiran kita ini dengan silaturahim, Pak Wakil Gubernur alhamdulillah selalu hadir dalam gerakan salat subuh berjamaah. Maka saya selalu sampaikan kalau ada pemimpin hadir, di sebentar lagi pekan Maulid Nabi. 4 bulan Maulid Nabi. Kalau banyak pejabat diundang, apalagi diundangnya saya sholat isya baru datang. Jam 8, jam 9 acara mau dimulai pun datang pejabatnya. Lanjut acara. Pas dia datang langsung sambutan. Saya tuh izin ya, aku pulang. Nah, ya kan, itu biasa. Tapi kalau subuh berjamaah, ini alhamdulillah Pak Wakil. Bahkan saya ini kadang selalu saya masbuk nih Ustaz. Kalau Pak Wagub tak pernah masbuk. Bahkan ada masjid nelpon lah Udin mana? Ustaz masjid belum buka katanya. Ya Allah masjid belum buka. Pak Wagub sudah hadir, luar biasa. Kalau saya masbuk bukan masbuk salah, tapi masbuk selalu datang terlambat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, itulah kita harus menjaga silaturahim antara ulama dan umat, antara pemimpin dan rakyat, antara kita pengurus masjid dan jemaah. Itu dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas. Kita mesti menjaga kekompakan, saling tolong menolong. Ayat yang bacakan imam tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kita dalam takwa dan kebaikan, jangan kita tolong menolong dan berbuat dosa. Tidak. Kita ini sama-sama berjasa dalam membangun masjid, sama-sama berjasa semuanya, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Tak boleh kita diri kita yang hebat. Jangan kita mengatakan pisau silet itu tidak tajam karena tidak bisa memotong pohon kelapa. Kampak itu tumpul karena tak bisa mencukur kumis. Bukan itu persoalan. Kita ini punya ini masing-masing, ya kan? Jadi semua kita hablum minallah, hablum nas terus terjaga insya Allah, dan paling tidak melalui gerakan sholat subuh berjamaah, dua-duanya itu ada. Ya, hablum minannas, wakil gubernur datang, undang seamira belum tentu ada waktunya. Tapi kalau undang gerakan subuh berjamaah, insya Allah hadir. Ya, silaturahim, apalagi tadi ibu-ibu, ini pakai serapan nih. Ini semangat pakai serapan, lupa tak pakai serapan Ustaz ya. Ada masjid dulu, tak dulu saya bilang masjidnya ini Ustaz apa namanya Ali Nafis ini marah ini, kenapa tak ada serapan? Tapi insya Allah masjid ini sudah terbiasa. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ketua tim gerakan salat subuh Buya Haji Julus Nidomo. Saya sudah lama kenal beliau, dulu satu perjuangan Ustaz ya di FPI. Sekarang sudah diganti saya. Masya Allah, luar biasa. Ketua Dagang Permanahan Al-Ustaz Haji Julus Nidomo dalam menggerakkan gerakan salat subuh ini selalu diberikan nasihat lahir dan batin. Luar biasa. Mudah-mudahan di setiap kabupaten diadakan, Bu ya. Saya kebetulan di Rohi, Bu ya, di belakang Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Anur Al-Ikhlas Bagan. Kalau ada jadwal kabari saja, Bu ya. Kita adakan di Rahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sama-sama juga kita dengarkan arahan juga sekaligus tausiah oleh Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak
Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP. Kepada beliau kita persilakan dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Provinsi Riau dan sekaligus Ketua Harian Majelis Ulama Provinsi Riau, Ustaz Yunus Widomo beserta seluruh rombongan para ustaz yang mengikuti. Yang juga saya hormati Ketua dan pengurus Masjid Nurul Ikhwan yang pada pagi hari ini, subuh hari ini bersedia masjidnya menjadi tempat kita berkumpul bersama, bertemu dalam rangka melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah yang ke-147. Yang juga saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, RW, RT yang hadir di sini, tokoh wanita, tokoh pemuda, ada juga Ketua MUI Kecamatan Kulim. Yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama-tama tentu dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga subuh hari ini kita masih Allah berikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia. Saya sering mengawali dengan bahasa itu untuk mengingatkan saya dan kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan seperti kita hari ini. Yakinlah saya katakan, dalam waktu yang bersamaan ketika kita ada di sini, ada saudara kita yang saat ini sedang menghadapi sakratul maut. Bahkan tadi malam saya jam 11 lebih dapat informasi teman saya satu angkatan pendidikan kemarin meninggal dunia. Hari kemarin saya melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah, mertua dari keponakan saya juga sudah Allah panggil. Dalam 2 hari ini ada 2 yang saya tahu. Yang saya tahu sudah dijemput Allah. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk seperti yang kita lakukan hari ini. Makanya pantas rasanya kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin karena kita sampai subuh hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk bisa mengabdikan sisa-sisa hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi mengingat kita dan kita menjadi orang yang istiqomah menjalannya. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa gerakan sholat subuh berjamaah ini sudah yang ke-147 kali. Artinya kita melaksanakan dalam bentuk sebuah gerakan itu sebanyak 147 masjid. Bukan berarti di luar itu kita tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tetapi di luar waktu itu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing. Kita sudah melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah ini. Seluruh wilayah Riau ini sudah hampir kita datangi. Kita pernah ke Rokan Hulu, ke Rokan Hilir, ke Dumai, ke Meranti, Bengkalis, Siak, berbagai daerah kita datang. Apa tujuannya? Untuk mengajak kepada ketakwaan. Kenapa? Pada dasarnya saya selalu mengatakan kita yang semua hadir di masjid ini adalah pemimpin.
Sementara Rasul mengatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang dia pimpin. Minimal kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri dalam mengendalikan hawa nafsu. Atau mungkin ditarik lagi, kita pemimpin dalam sebuah keluarga. Ditarik lagi, dia pemimpin umat yang ada di wilayahnya. Ada pemimpin sebagai RT, RW. Dan saya hari ini juga ditunjuk selain memimpin diri saya sebagai wakil gubernur di Riau. Dan ini pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Saya tidak ingin suatu saat kelak di pengadilan Allah itu ditanya, kau dulu di dunia, aku berikan kesempatan menjadi wakil gubernur. Pernah nggak kau mengajak umatmu itu untuk masuk ke masjid? Saya tidak pernah berpikir hasil, Pak. Apakah hasilnya nanti orang akan ramai membutuhkan masjid? Karena ukuran saya bukan itu. Ukuran saya adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita hanya bisa sampai kepada upaya yang kita lakukan. Hasil itu adalah wilayah Allah. Tetapi melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itulah yang masuk ke dalam wilayah kita. Makanya saya sering katakan dalam berbagai kesempatan, tujuannya itu tidak lain untuk mengajak, saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan demikian orang ingin bersama-sama. Karena kita pada akhirnya akan sampai ke pengadilan Allah. Kita akan menghadap Allah, itu pasti. Kadang-kadang manusia ini aneh terhadap sesuatu yang pasti. Dia tidak mau melakukan. Yang belum pasti malah dia lakukan. Tadi dijelaskan Ustaz Zulul Romo. Foto bertiga, katanya tak ada mati satu. Sumbernya tak dari mana itu tak pasti. Dari mana sumbernya tak jelas, diyakini. Padahal kita, ketika kita datang melangkahkan kaki menuju ke masjid di subuh hari, Allah katakan tujuan Allah itu apa? Untuk menjadikan kita orang yang kaya. Itu pasti disampaikan Allah melalui lisan Rasulnya. Rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya Allah memberi tawaran kepada kita untuk menjadikan kita sebagai orang kaya. Sumbernya pasti. Sumbernya dari Allah, disampaikan melalui lisan Rasulnya. Yang pasti tidak kita lakukan, yang tidak pasti kita lakukan. Itulah anehnya manusia. Yang pasti ini tidak mau dia melaksanakan. Belum lagi dikatakan, ketika orang datang menuju masjid subuh-subuh hari, dia laksanakan sholat subuh, kemudian dia berdiam diri, dia berzikir sampai maksud waktu suruh, kemudian waktu suruh dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Allah berikan pahalanya seperti orang melaksanakan haji dan umroh. Bahkan ditekankan lagi sempurna, sempurna, sempurna. Sampai 3 kali dikatakan sempurna. Coba, di sini Allah ingin menjadikan kita orang yang kaya. Sementara kita selalu mengeluh, kita kok tidak pernah kaya. Padahal Allah mengatakan kita kaya. Kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, apa bukan kaya namanya? Dan itu wajib kita imani. Kalau di mata manusia, definisi kaya itu mungkin bisa berbeda-beda. Saya ingin katakan, salah satu orang terkaya di dunia hari ini itu adalah Bill Gates. Bill Gates ini seorang warga Amerika Serikat yang dia lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Hari ini usianya kurang lebih 67 tahun. Dia termasuk salah satu orang terkaya dunia menurut Forbes. Suatu ketika dia ditanya sama wartawan, Pak Bill Gates, apakah ada orang yang lebih kaya dari Bapak? Dia bilang ada. Lalu dia bercerita, dulu 20 tahun yang lalu saya belum terkenal ini, saya belum sesukses ini. Suatu ketika saya sedang berada di bandara di Washington. Pada saat itu ada anak remaja penjual koran. Dia datang menawarkan korannya
tetapi saya mengatakan saya sedang tidak memiliki uang yang pas untuk beli koran. Si penjual koran dia katakan, tidak apa-apa Pak, saya berikan Bapak gratis. Pertama dia menolak, akhirnya dia terima juga. Dia ucapkan terima kasih. 2-3 bulan kemudian tanpa sengaja dia kembali ke bandara yang sama, bertemu lagi dengan si remaja penjual koran tadi. Penjual koran tadi juga menawarkan koran kepada dia. Dia bilang, mohon maaf saya tidak ada uang kecil, saya tidak punya uang yang pas. Tidak apa-apa Pak, ini saya berikan gratis untuk Bapak dari hasil yang sudah saya dapatkan. Coba bayangkan. Lalu singkat cerita, 19 tahun kemudian menurut pengakuan si Bill Gates ini, dia menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia. Dia teringat dengan kejadian 19 tahun yang lalu. Dia suruh orang bawahannya ini untuk mencari si remaja itu. 1,5 bulan baru dia ketemu sama anak penjual koran itu yang sekarang sudah tidak lagi bekerja di sana. Dia panggil datang ke kantor. Terus dia tanya, apakah Anda tahu dengan saya? Siapa yang tidak tahu dengan Bill Gates? Dari si penjual koran. Dia bilang, ingatkah kamu dulu pernah saya memberikan saya koran? Ingat. 2 kali saya pernah memberikan Tuhan koran gratis. Itulah sebabnya hari ini aku memanggilmu. Apa yang kau inginkan hari ini, apapun yang kau katakan hari ini kupenuhi, aku akan memberimu. Terus dia katakan, si penjual koran, mana mungkin Bapak bisa menyaingi saya? Saya memberi Bapak ketika saya berstatus sebagai orang miskin penjual koran, sementara Bapak hari ini menawarkan saya sebagai orang terkaya dunia. Takkan bisa Bapak mengambil saya. Coba kita lihat. Ini pandangan manusia. Jadi kekayaan di pandangan manusia itu berbeda di pandangan Allah. Seorang Bill Gates saja yang termasuk orang terkaya dunia, itu di mata si pelopor koran tadi bukan orang kaya. Sementara kita hari ini, ketika kita tadi melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita menjadi orang terkaya karena lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa yang ada di dunia ini? Rumah mewah, lebih daripada itu. Mobil mewah, lebih daripada itu. Kesehatan yang prima, lebih daripada itu. Berapa banyak orang tergeletak sakit hari ini? Kita sehat hari ini di sini. Apa itu bukan kekayaan? Itu kekayaan. Itu kekayaan. Kemudian ketika kita mendengarkan tausiah hari ini, setelah kita mendengarkan nanti, kita laksanakan lanjutkan dengan sholat subuh, setara dengan melaksanakan haji dan umroh. Mana ada orang yang lebih kaya daripada orang yang bisa melaksanakan haji dan umroh setiap hari? Bill Gates saja pun tidak akan mampu. Bill Gates pun tidak akan mampu setiap hari mendapatkan pahala haji dan umroh. Kita Allah berikan kalau kita mau. Hari ini kita dapat pahala haji dan umroh. Besok pun kita dapat lagi kalau kita mau. Kemarin pun kita dapat juga. Di mana ada orang sekaya itu? Hari ini Pak, untuk berangkat haji saja kita harus antri 24 tahun di Provinsi Riau. Hari ini lahir daftar haji, 24 tahun lagi baru bisa berangkat. Ini kita setiap hari bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Bahkan sempurna. Siapa yang lebih kaya daripada itu? Kita ini yang hari ini ada di masjid ini adalah orang yang terkaya. Ini bahasanya Allah yang disampaikan melalui lisannya Rasul. Sumbernya jelas. Kok kita tidak yakin? Sementara tadi foto bertiga yang tidak jelas sumbernya kita percaya. Ada angka yang angkanya katanya angka sial, kita percaya. Bahkan kalau masuk hotel-hotel itu di lift itu nggak pernah saya tengok ada angka 13. Naik ke lift sana di hotel-hotel mewah itu, naik nih, cari angka 13 kalau ada. Nggak ada. Nggak tahu sumbernya dari mana. Sial katanya angka 13 itu. Ini faktanya. Jadi aneh kita ini sebagai umat. Yang tidak jelas sumbernya kita yakini, kita percaya. Yang jelas sumbernya bahwa sumber itu dari Allah dan Rasulnya, kita tidak yakin. Bagaimana keimanan kita itu? Oleh karena itulah dalam berbagai kesempatan, salah satu tujuan gerakan sholat subuh berjamaah ini, selain kita membangun silaturahmi, memberikan peringatan, saling menasihati, saling memberikan informasi,
Sehingga dengan harapan, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan dengan saling mengingatkan ini memberikan penyadaran kepada kita bahwa menjadi orang kaya itu mudah. Allah menawarkan. Bayangkan kalau Allah yang menawarkan terus kita tidak mau, betapa sombongnya manusia itu. Ada satu ungkapan, memberi tidak diterima lebih sakit daripada minta tidak dikasih. Kalau kita minta nggak dikasih biasa Pak, tapi kalau kita ngasih orang, ditolak orang, rasanya sedih. Ini sekarang Allah menawarkan kepada kita untuk jadi orang kaya, nggak mau, sombong kali. Betapa sombongnya manusia itu. Ditawarkan Allah untuk menjadi orang kaya, tidak mau. Inilah yang kadang-kadang membuat kita ini kok hidup itu aneh. Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai kesempatan kita selalu mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini bisa menggugah kita untuk kita kembali melaksanakan secara istiqomah apa yang harusnya kita persiapkan, karena pada akhirnya nanti kita akan kembali menghadap Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur Riau atas motivasinya yang sudah diberikan kepada kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat lahir dan batin. Ini beberapa bulan ini sudah berakhir Pak ya, insyaallah Pak. Oh, Desember Pak. Insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan kedepannya beliau menjadi gubernur Riau insyaallah. Amin. Ya. Kalau sudah jadi gubernur, mudah-mudahan hadir lagi Pak ya di Masjidil Ikhwan insyaallah. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Kita mintakan kepada Ketua MUI Kecamatan Kulim, Al-Ustaz Dr. Miftahur Rahman MA, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sejenak kita menadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, dan untuk kebaikan negeri kita tercinta. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami Allah berkumpul di Masjid Nurul Ikhwan dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan serangkaian kegiatan positif dan tausiah. Ya Allah, berkahilah kegiatan ini, sampaikan hajat dan niat baik kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin.
Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah ya Allah dosa para guru kami. Ampuni ya Allah para pejuang kami. Ampuni ya Allah para pemimpin kami. Berikan kepada mereka ya Allah petunjuk untuk dapat membimbing masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Jadikan ya Allah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera dan sentosa. Jadikan ya Allah para pemimpin kami pemimpin yang adil, yang memperhatikan masyarakatnya, bertanggung jawab dan amanah terhadap tugasnya. Jadikan kami Allah masyarakat yang ada di negeri ini aman, sentosa dan sejahtera, yang penuh dengan ridha-Mu ya Allah. Jadikan negeri kami Allah negeri yang mendapatkan curahan rahmat, berkah dan maghfirah-Mu. Jadikan ya Allah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada keluarga kami ya Allah kebaikan. Berikan kebaikan kepada kami. Berikan kebaikan kepada tetangga kami. Berikan ya Allah kebaikan kepada negeri kami. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Berikan ya Allah segala kemudahan terhadap segala urusan baik kami. Sampaikan ya Allah hajat kami. Mudahkan segala usaha dan rezeki kami. Jadikan ya Allah rizki yang kami terima sebagai rizki yang halal dan thayyibah, membawa keberkahan, menjadikan manfaat dan kebaikan untuk kami dan keluarga kami. Jika rizki itu jauh ya Allah, dekatkan untuk kami. Jika rizki itu sempit ya Allah, maka lapangkan untuk kami. Jika rizki kami Allah masih berada di langit, turunkan untuk kami. Jika rizki kami Allah masih berada di perut bumi, keluarkan untuk kami. Jadikan kehidupan kami penuh dengan keberkahan. Jadikan keberkahan dalam hidup kami Allah adalah orang-orang yang menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Jadikan kami Allah sebagai hamba yang takwa. Di dunia ya Allah kami mendapat ketenangan jiwa, dan di hari akhirat kelak ya Allah mudah-mudahan kami tergolong sebagai orang yang bahagia, berkumpul bersama baginda Rasulullah tercinta. Engkau masukkan kami semua ya Allah beserta anak cucu keturunan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua MUI Kecamatan Kulim, Ustaz Dr. Mustafa Rahman MA. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadiran tim dari Gerakan Salat Subuh Berjamaah yang juga hadir bersama kita Bapak Wakil Gubernur. Kembali kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat lahir dan batin, dimudahkan dalam menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi dari pengurus, insyaallah kegiatan Pekan Maulid di masjid kita akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober bersama Ustadz Bombong. Nah, yang kenal Ustadz Bombong, yang viral apa itu? Viral pimpinan. Insyaallah beliau akan hadir di masjid ini. Bapak Ibu, setelah sholat sunnah Isra, mohon untuk tidak pulang, kita sarapan bersama dengan Pak Wagub. Foto bersama, sholat dulu foto bersama saya. Nanti insyaallah sholat, foto bersama, sarapan bersama. Ini banyak sekali nih sedekah sarapannya kalau nanti kita nikmati mubazir nanti.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.